Jadi yang saya tahu itu dari Daulah Islam sendiri atau ISI sendiri itu ngasih kurikulum masalah pelajaran, pemahaman. Ya, jadi Lembaga Pemasyarakatan kelas 12 Sumedang telah melaksanakan ikrar kesetiaan kepada NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada narapidana teroris atas nama Ipan Nugraha. Kami laksanakan kemarin tanggal 18 Februari 2021. Narapidana atas nama teroris, atas nama Ipan Nugraha bin Mina, ini dalam kesehariannya sudah menunjukkan perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu ditunjukkan dengan dia bisa berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman-teman yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Sumedang ini. Nah, ini ditunjukkan pula dengan dia mengajar Iqra. Ya, Iqra, mengajar mengaji kepada teman-temannya yang belum bisa untuk membaca Al-Quran, begitu. Kesehariannya dia di sini ngapain aja Pak selain mengajar mungkin? Kalau keseharian di sini ya setiap hari itu dikeluarkan untuk senam pagi. Terus dia kegiatan seperti halnya yang lainnya. Di sini kan ada pesantren. Dia mengikuti kegiatan pesantren yang dilaksanakan di Sumedang ini. Kita kerjasama dengan Basnas yang ada di Kabupaten Sumedang, dan ini sesuai dengan visi misi Lembaga Pemasyarakatan Sumedang, yaitu tahu, tertib, agamis, humanis, dan unggul. Nah, dari sisi agamisnya ini kami dari Lembaga Pemasyarakatan Sumedang itu membuka atau mengadakan pesantren untuk narapidana. Nah, santrinya sekarang 30. Nah, salah satunya itu adalah si Ipan Nugraha itu. Berapa tahun dia Pak usianya? Si Ipan Nugraha ini sudah menjalani 1 tahun 10 bulan. Jadi ketika nanti dia sudah melaksanakan ikrar kemarin, maka kami nanti akan mengajukan sesuai dengan sesuai dengan PP 99 pasal 34A itu, ketika narapidana tindak pidana khusus dalam hal ini adalah teroris, maka dia harus menyatakan ikrar setia kepada NKRI. Setelah menyatakan ikrar setia kepada NKRI, maka kami akan mengajukan namanya Justice Collaborators kepada BNPT. Justice Collaborator itu adalah yang biasa disingkat JC. Itu adalah bagaimana dia bisa bekerja sama untuk membongkar kejahatannya dia. Nah itu Pak, selain itu Pak, sosok Ipan ini selain dia lagi mengaji mungkin ya dan lain sebagainya. Terus dalam bersosial di sini seperti apa Pak? Apakah mungkin dia itu jadi lebih baik, terus misalkan dengan perilakunya sekarang jadi lebih baik, ini akan mengurangi juga masa hukuman dia atau gimana? Iya, jadi ketika dia sudah menunjukkan perubahan perilaku yang tadi saya sampaikan, dia nanti akan diusulkan mendapatkan remisi. Remisi itu adalah pengurangan hukuman yang diberikan oleh Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM. Ketika dia nanti sudah mendapatkan pengurangan hukuman atau remisi, setelah nanti 2/3 masa pidana dia bisa diberikan asimilasi. Kemudian setelah asimilasi dia bisa diberikan pembebasan bersyarat, sehingga dia tidak 7 tahun lamanya dia menjalani pidana, tetapi dia menjalani 2/3 dari masa pidananya, boleh dikatakan seperti itu. Awal
saya ikut ini gitu ya, jamaah ya. Awalnya sih di masjid-masjid gitu biasa. Di masjid pertamanya ya rajin ke masjid saya, tiba-tiba ada yang ayo ikut ngaji taklim bareng gitu. Ada semacam doktrin atau enggak, pertamanya kan kalau di masjid kan semua pembahasan ada ya, dari masalah fikih, akidah sampai masalah jihad juga ada di masjid. Kan termasuk masalah agama juga ya, diatur dalam agama. Jadi ketika nyeritain sejarah Rasulullah perang itu, saya kan tertarik tuh. Terus kan di dalam Al-Quran, di dalam hadis juga dijelasin pahalanya besar gitu ya. Terus ada yang ngajak, ayo ikut taklim yuk, belajar masalah akidah yang benar gitu. Oh emang akidah yang benar itu gimana gitu kan? Yang salah gimana gitu kan? Jadi tertarik. Kemudian ya diajak, mulai itu sebelumnya saya diajak taklim. Dan taklimnya tertutup di rumah. itu di Sumedang? Enggak, saya di Bekasi. Oh, di Bekasi. Oh, kalau itu baru perencanaan aja sih, saya baru ikut ke jamaah yang amaliyat itu baru sebulan. Kalau jamaah-jamaah yang sebelumnya ya cuma masalah ini aja gitu, kita musuhin pemerintah gitu. Tapi nggak sampai ke amaliyat karena untuk masuk ke situ harus disortir lagi orang-orangnya gitu. Itu rencananya itu waktu itu sempat berencana akan melakukan aksi. Bahkan saya nggak tahu kalau mau ngeledakin tuh, mau perencanaan mau ngeledakin KPU. Cuma saya disuruhnya kamu bagiannya ini gitu. Nah untuk perencanaan mau ngebom ini itu saya nggak ngerti. Jadi saya bagian di belakang layar lah ceritanya. Cuma di belakang layarnya bukan bagian perencanaan, bagian tukang ceritanya ya. Waktu itu juga belum ahli sebenarnya, bikin ngerakit gitu. Baru ya nggak sampai 100% lah saya. Bukan orang yang akan ya maaf kayak meledakkan diri atau enggak. Di jamaah saya itu nggak ada yang mau bom bunuh diri, nggak ada. Oh, nggak ada. Cuman merakit ditaruh mungkin ini di lokasi tertentu. Iya. Nah, itu untuk keluarga seperti apa? Kalau keluarga saya malah nggak tahu kegiatan saya, nggak ngerti. Keluarga tinggal di mana, Pak? Kalau istri sendiri sebenarnya ikut jamaah saya, cuma dia nggak ngedukung saya amaliyat kayak gitu. Kalau keluarga saya, dari keluarga saya sendiri nggak ada yang kayak saya, nggak ada yang ikut-ikut. Bisa diceritakan mungkin pengalaman saat penangkapan itu gimana sih rasanya? Penangkapan kaget atau gitu, terus reaksi dari keluarga sendiri seperti apa? Jadi ceritanya gini, pas kejadian Makobrimob itu saya termasuk yang berangkat ke sana. Diajak lah sama amirnya gitu, ayo malam ini ini ada kerusuhan di Mako gitu, teman kita di sana butuh pertolongan lah gitu. Berangkatlah kita ke sana, termasuk saya berangkat. Cuma di sana tidak terjadi apa-apa. Udah di pagar apa namanya, udah dijaga ketat lah. Terus balik lagi. Cuma saya inisiatif waktu itu, karena di perjalanan itu dimarahin juga sama amirnya. Kita mau perang apa main-main gitu. Udah gitu balik lagi, saya inisiatif bikin molotov ya itu. Waktu itu belum bisa bikin bom biasa yang kemarin itu, yang kasus saya sekarang. Bikin molotov saya, tiba-tiba belum ada sehari semalam saya digerebek, cuma nggak sampai ditangkap. Jadi saya dari situ DPO saya tuh, hampir 1 tahun DPO sampai saya keluar Jawa lah gitu. Tapi tahu gitu kalau saya udah dicari masuk berita. Ya udah masuk berita. Masuk berita di Detikcom, di media sosial lah, saya nyari di internet, ada ini keluar nih. Nah sebelum saya lagi di PU itu saya 3 kali lolos ditangkap. Pertama itu, kedua teman saya ketangkap, istri juga sempat ditangkap. Istri saya sendiri lolos tuh. Terus saya ke Medan. Di Medan sebenarnya udah mau berhenti tuh. Udah mau nggak ikutan lagi lah, capek gitu. Dan emang itu juga kesalahan saya sendiri sebenarnya. Waktu bikin molotov itu emang bukan disuruh sama ambil saya sendiri, inisiatif sendiri bikin banyak gitu. Terus teman-teman ketangkap, saya enggak jadi DPO. Pas mau berhenti itu saya dihubungin temen. Saya mulai pegang HP lagi waktu itu.
hubungin temen, ayo kita butuh orang gitu, butuh orang, kekurangan orang nih, bentar lagi pilpres. Emang mau ngapain ya saya gitu kan? Ya, ayo amalin apa yang udah kita tahu gitu. Kita ya perintah dari sana gitu, dari ISIS itu supaya buka lahan jihad di sini di Indonesia gitu. Kalau kan tadinya mau ke sana saya itu, cuma kan makin ketat nggak bisa ya. Nggak bisa ya udah, kalau di ke sana malah dilarang, udah di sini aja kan gitu kan. Saya waktu pulang dari Medan itu di sini baru 3 bulan, baru gabung itu 1 bulan. Saya baru bikin itu, belajar bikin dan bikin yang jadi itu, baru 1 kali bikin jadi gitu kayak, baru sekali itu, belum sempat ledakin. Itu belajar dari mana? Itu yang ngajarin ya teman itu. Ada lah ya? Saya ngajarin dari teman belajarnya dari orang sana, dari orang. Oh, jadi memang di tim itu ada khusus orang Ada. yang bisa melakukan perakitan. Ada. Jadi ada pelatihan juga gitu ya? Ada. Bahkan sebenarnya waktu itu saya lagi pelatihan, belum benar-benar jago lah gitu. Masih pelatihan gitu. Itu di Indonesia atau di luar? Kalau saya di sini, di belajarnya langsung gitu. Mbak punya anak? Alhamdulillah saya punya anak. Berapa tahun? Yang pertama anak saya 4 tahun, kelahiran 2017 kalau nggak ada. Iya 17, 4 lah ya. Terakhir ketemu kapan? Alhamdulillah kemarin sempat ketemu di sini. Di sini. Sekarang tinggal di dikasih mana? izin sama Pak Kalapas. Sekarang istri di Sumedang di sini, di Cibugel sama keluarga saya. Ya alhamdulillah. Jadi hikmah dari Akang sendiri setelah perjalanan mungkin Panjang nih, perjalanan panjang ya, sangat melelahkan. gitu. Seperti apa gitu hikmahnya? Hikmahnya ya saya lebih berhati-hati dalam beramal mungkin ya. Sekarang saya udah nggak main, kalau itu bener nggak main ini aja gitu, nggak main langsung, ya tetap harus disortir juga, ya apa namanya, disaring lah, dipilih-pilih supaya jangan bikin madorot yang lebih banyak lah buat orang lain. Kalau bisa amalan yang ngasih manfaat, kenapa enggak yang itu aja gitu. Ya. Jadi mungkin ada pesan-pesan juga mungkin buat masyarakat gitu. Mungkin lebih selektif dalam mencari jamaah yang ya lebih hati-hatilah buat saudara-saudara muslim saya yang ini, yang lagi belajar agama ya. Saya juga terlalu semangat kayaknya kemarin itu. Satu lagi, saya lupa. Itu apakah di jaringan itu ada anggaran khusus atau misalkan itu mereka dapat anggaran itu biasanya dari mana? Saya kurang mengerti kalau itu. Kurang mengerti. Kalau saya sendiri sih dari jualan. Tapi kalau dari misalkan saya sakit, ada yang jenguk gitu. Dari teman-teman, ada yang nolongin. Terjamin ya, saya nggak secara ekonomi terjamin nggak? Saya nggak tahu dari mana uangnya. Yang masuk jaringan itu secara ekonomi terjamin nggak? Kalau saya sendiri sih merasa enggak. Enggak ya. Saya tolong saling sesama aja gitu. Tetap aja gitu kan untuk kehidupan sehari-hari ya, dari mata pencaharian. Bukan, soalnya ya emang tujuannya bukan pengen cari kaya ya atau cari dunia, cuma ya pengen ngamalin perintah Allah aja. Soalnya kan dulu kemarin sempat ramai gitu kan, apa namanya, bahwa ada salah satu lembaga zakat gitu kan, karena itu jangan-jangan itu apa isunya itu masuk ke ISIS gitu. Oh iya, saya sempat dengar ya mungkin, tapi kan saya nggak ngerti. Saya termasuk yang apanya ya anak bawang lah, nggak ngerti apa-apa sebenarnya.